Setelah memahami dasar akuntansi keuangan, yang intinya menyusun laporan untuk pihak luar, kita sekarang masuk ke inti pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen ibarat otak perusahaan. Dia tidak fokus pada standar pelaporan yang kaku, tapi pada informasi yang relevan dan fleksibel untuk manajer. Bayangkan kalian punya kafe. Akuntansi manajemen membantu kalian menghitung, berapa sih biaya per cangkir kopi latte kita? Apakah barista kita bekerja efisien? Mana menu yang paling banyak mendatangkan keuntungan? Kita akan belajar memecah biaya, mulai dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja, sampai overhead pabrik. Tujuannya cuma satu, membantu manajemen merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan strategis agar perusahaan untung maksimal. Baik teman-teman, kita lanjut ke slide materi kita ya, yang isinya membahas detail dari akuntansi manajemen dan biaya produksi. Ini adalah peta jalan kita untuk modul 10. Perhatikan baik-baik, karena ini adalah inti dari bagaimana sebuah bisnis bisa tahu dia untung atau rugi. Pertama, kita lihat lagi di pojok kiri, apa itu akuntansi manajemen. Ingat, kata kuncinya adalah internal. Ini adalah informasi keuangan khusus untuk manajer dan pengguna internal. Bayangkan ini seperti catatan rahasia tim basket yang cuma boleh dilihat pelatih dan pemain. Isinya tentang kelemahan lawan dan strategi passing rahasia. Akuntansi ini bukan untuk publik, jadi beda banget dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen dipakai di mana-mana, mulai dari perusahaan jualan biasa, pabrik manufaktur, sampai organisasi nirlaba seperti yayasan sosial. Fokus utamanya jelas, mengumpulkan dan mengaporkan biaya produksi untuk keputusan strategis. Nah, sekarang kita geser ke tengah, ada yang namanya dua sistem biaya produksi. Ini seperti dua cara berbeda pabrik menghitung biaya produk mereka. Yang pertama ada sistem biaya pesanan atau job order. Ini dipakai kalau produksinya berdasarkan pesanan khusus. Contohnya, kalau kalian mau buat jaket custom untuk satu angkatan sekolah atau perusahaan yang membangun jembatan, biayanya dihitung per pesanan atau per job. Sistem yang kedua adalah sistem biaya proses atau proses cost. Ini buat produksi yang massal dan berulang. Misalnya pabrik minuman, pabrik sabun, atau pabrik mie instan. Biayanya dihitung per departemen atau per proses produksi. Tidak mungkin kan pabrik sabun menghitung biaya per batang sabun satu per satu. Mereka hitungnya per bulan di departemen pengadukan, lalu departemen pencetakan, dan seterusnya. Di bawahnya ada 3 kelompok biaya produksi yang wajib kalian hafal. Ini adalah 3 bahan baku utama dari sebuah produk di pabrik. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct materials. Ini adalah bahan utama yang bisa kita lihat dan sentuh di produk akhir. Kalau bikin kursi, bahan baku langsungnya adalah kayu. Kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor. Ini adalah gaji atau upah orang yang tangannya langsung menyentuh dan mengubah bahan baku jadi barang jadi. Misalnya tukang kayu yang memotong dan merakit kursi. Terakhir yang suka bikin bingung adalah overhead pabrik atau manufacturing overhead. Ini adalah semua biaya produksi selain 2 yang tadi. Contohnya apa? Biaya listrik pabrik, gaji mandor yang cuma mengawasi, biaya pelumas mesin, atau depresiasi mesin. Biaya-biaya ini penting, tapi agak tersembunyi sehingga perlu dialokasikan secara sistematis. Ini penting loh, tidak boleh dicatat saat terjadi saja. Terakhir, kita harus bedakan antara biaya produksi dan biaya periode. Biaya produksi itu biayanya si produk yang masuk ke HPP atau harga pokok penjualan. Ini nempel di produk sampai terjual. Kalau produknya belum laku, biayanya masih jadi persediaan. Sebaliknya, biaya periode itu biaya yang dibebankan ke laporan laba rugi di periode terjadinya, seperti gaji manajer pemasaran atau biaya iklan. Biaya ini tidak nempel di produk. Semua ini, mulai dari sistem pesanan sampai pengelompokan biaya, adalah alat bantu manajemen untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu menguasai perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di perusahaan. Ingat, akuntansi manajemen itu alat, bukan tujuan akhir. Oke, siap semua? Setelah melihat peta besarnya tadi, sekarang kita resmi masuk ke kegiatan belajar 1. Ini adalah babak pertama kita untuk ngulik lebih dalam tentang akuntansi manajemen. Fokus kita di sini adalah memahami konsep dasar dan fungsi utamanya.
Nah, ini dia intinya. Kita akan membedah perbandingan akuntansi manajemen dan keuangan. Agar kalian tidak bingung lagi, coba bayangkan akuntansi keuangan itu seperti rapor sekolah kalian. Sedangkan akuntansi manajemen itu catatan harian latihan kalian. Mari kita lihat kolom akuntansi keuangan dulu. Siapa penggunanya? Mereka adalah pihak eksternal atau luar, seperti pemegang saham, kreditor bank, atau regulator OJK. Mereka butuh laporan untuk menilai kelayakan perusahaan secara umum. Frekuensi laporannya? Itu kuartalan dan tahunan. Wajib harus tepat waktu dan konsisten. Tujuannya adalah memberikan informasi umum tentang kinerja dan posisi keuangan, alias menilai seberapa untung dan seberapa mampu perusahaan bayar utang. Isi laporannya itu agregat dan ringkas, sesuai standar baku seperti PSAK atau IFRS, contohnya laporan neraca atau laba rugi. Dan yang paling penting, laporannya wajib diaudit oleh kantor akuntan publik agar terverifikasi. Semua ini fokus pada kepatuhan dan transparansi. Sekarang kita pindah ke kolom akuntansi manajemen yang fokusnya internal. Penggunanya jelas direksi, manajer operasional, dan tim perencanaan di dalam perusahaan. Mereka yang pegang kendali harian. Frekuensi laporannya? Ini fleksibel banget. Bisa harian, mingguan, atau bulanan, tergantung kebutuhan manajer di lapangan. Kalau manajer produksi butuh tahu biaya bahan baku hari ini, akuntansi manajemen langsung kasih. Tujuannya adalah mendukung keputusan spesifik. Contohnya, menetapkan harga jual, mengevaluasi produk mana yang harus dihentikan, membuat anggaran, dan mengendalikan biaya. Untuk isi laporan, akuntansi manajemen itu rinci dan analitis. Tidak harus selalu angka, bahkan bisa juga data non-akuntansi, misalnya data efisiensi mesin. Contoh laporannya itu seperti cost sheet atau lembar biaya, variance report yang membandingkan realisasi dengan anggaran, dan analisis break-even. Dan yang paling berbeda, verifikasinya tidak diaudit pihak luar. Kenapa? Karena fokusnya bukan ke publik, tapi ke relevansi dan kegunaan internal. Manajer hanya butuh data yang cepat dan membantu mereka. Jadi, kesimpulan utamanya adalah keduanya sama-sama menggunakan data akuntansi, tapi tujuannya berbeda. Akuntansi keuangan untuk akuntabilitas ke pihak luar kayak kita nunjukin rapor. Sedangkan akuntansi manajemen untuk kontrol dan strategi pihak internal kayak pelatih yang bikin strategi rahasia buat menangin pertandingan. Mereka saling melengkapi, tidak ada yang lebih penting. Baik, kita masuk ke slide yang menunjukkan 3 fungsi manajemen. Inilah peran akuntansi manajemen di lapangan. Coba kalian bayangkan ini adalah alur kerja seorang kapten tim yang sukses. Fungsi yang pertama, perencanaan atau planning. Intinya adalah menetapkan arah. Kapten tim harus menetapkan tujuan dan sasaran. Misalnya, tujuan jangka panjangnya adalah memenangkan liga, dan sasaran jangka pendeknya adalah menang di pertandingan berikutnya. Akuntansi manajemen menyediakan data. Misalnya, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pelatihan jangka panjang itu? Perencanaan ini terbagi 2. Ada yang strategis, untuk jangka panjang, dan ada yang operasional, untuk kegiatan harian. Semua fokus pada satu hal, peningkatan nilai perusahaan atau membuat tim jadi lebih hebat dan berharga. Angka-angka biaya masa depan dan potensi keuntungan itu diolah di fase ini. Setelah punya rencana, kita masuk ke fungsi kedua, pengarahan dan pemotivasian atau directing and motivating. Intinya adalah menggerakkan tim. Percuma punya rencana keren kalau tidak ada yang jalanin. Ini tentang koordinasi dan supervisi aktivitas, memastikan setiap pemain tahu tugasnya. Akuntansi manajemen di sini berperan menyediakan insentif dan komunikasi. Misalnya, manajer menawarkan bonus kalau tim produksi mencapai target biaya tertentu. Itu namanya insentif. Lalu, komunikasi yang jelas tentang budget atau anggaran juga penting. Fungsi ini bertugas menciptakan keselarasan dan semangat kerja di antara seluruh anggota tim. Semua orang harus on the same page dan termotivasi untuk mencapai target yang sudah direncanakan tadi. Terakhir, dan yang paling krusial,
adalah fungsi ketiga, pengendalian atau controlling. Intinya adalah memastikan hasil. Bagaimana kita tahu kalau rencana tadi berjalan sesuai harapan? Kita harus memantau kinerja versus rencana. Kita bandingkan, rencana kita menghabiskan biaya 5 juta, tapi realisasinya 6 juta. Kenapa? Disinilah terjadi deteksi dan koreksi penyimpangan. Akuntansi manajemen menghasilkan laporan kinerja yang memperlihatkan adanya selisih atau variance tadi. Jika ada penyimpangan, kita harus segera mengoreksinya. Semua fungsi ini tidak berhenti begitu saja, tapi membentuk arus siklus. Perhatikan di bawah. Perencanaan mengarah ke pengarahan, lalu diikuti oleh pengendalian, dan akhirnya pengendalian akan menghasilkan umpan balik yang mengalir kembali ke perbaikan perencanaan berikutnya. Ini seperti siklus evaluasi setelah pertandingan. Kita rencanakan, kita mainkan, kita evaluasi hasilnya, dan hasilnya kita pakai buat bikin rencana yang lebih bagus untuk pertandingan berikutnya. Ingat baik-baik, manajemen bukan hanya memimpin, tapi merancang, menggerakkan, dan menyesuaikan secara terus-menerus. Akuntansi manajemen adalah mata dan telinga yang membuat siklus ini berjalan efektif. Halo para calon manajer hebat! Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari modul 10, yaitu manajemen biaya dan klasifikasi biaya. Ini adalah dasar pemikiran akuntansi manajemen. Kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan kunci manajemen biaya. Tujuannya, memahami, memprediksi, dan mengendalikan biaya. 4 pertanyaan itu simple, tapi dampaknya besar. Pertama, berapa biaya membuat satu unit produk atau jasa? Ini fundamental. Kalau kalian jualan kerupuk, kalian harus tahu biaya per bungkusnya. Kedua, jika produksi naik 20%, berapa kenaikan biayanya? Ini namanya analisis perilaku biaya. Apakah biaya akan naik sebanding atau malah lebih lambat karena dapat diskon bahan baku? Ketiga, bagaimana otomatisasi mengubah struktur biaya? Kalau kalian ganti tenaga manusia dengan robot, biaya gaji turun, tapi biaya depresiasi mesin naik. Akuntansi manajemen harus bisa memproyeksikannya. Terakhir, apa strategi terbaik mengendalikan biaya tanpa turunkan kualitas? Ini yang paling menantang. Kita ingin irit, tapi pembeli tetap senang. Untuk menjawab semua ini, kita butuh klasifikasi biaya yang benar. Mari kita ulangi lagi 3 elemen utama biaya produksi. Ini adalah formula wajib untuk setiap barang yang dibuat. Biaya produksi itu adalah penjumlahan dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan langsung itu yang masuk fisik ke produk. Contohnya, kain baju, chip elektronik, atau cat mobil. Tenaga kerja langsung itu upah operator produksi langsung, seperti tukang las atau penjahit yang benar-benar mengubah bahan baku. Lalu, overhead pabrik itu semua biaya produksi lainnya yang tidak termasuk 2 tadi, seperti listrik pabrik, gaji mandor yang mengawasi, dan perawatan mesin. Ingat, overhead ini harus ada agar pabrik jalan, tapi dia tidak bisa dilacak langsung ke satu produk. Terakhir, perhatikan tabel perbandingan biaya produk vs biaya periode. Ini sering tertukar. Biaya produk itu dikapitalisasi sebagai persediaan atau aset, seperti menabung. Dia baru diakui sebagai beban atau HPP saat produknya terjual. Contohnya adalah 3 elemen utama tadi: bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya ini menempel ke produk sampai produknya laku. Sebaliknya, biaya periode itu langsung jadi beban di periode terjadinya. Dia tidak menunggu produk terjual. Contohnya adalah gaji manajer marketing, sewa kantor, atau biaya iklan. Biaya ini ada meskipun tidak ada produksi. Kunci ingatnya ada di bawah. Jika terkait fisik produk, itu biaya produk. Jika terkait manajemen dan penjualan, itu biaya periode. Mengklasifikasi biaya dengan benar adalah fondasi agar kita bisa mengambil keputusan yang akurat dan tepat. Baik, kita masuk ke slide terakhir di sesi ini. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Ini adalah hasil akhir dari semua pencatatan biaya yang kita pelajari. Di sini,
Kita akan melihat perbedaannya saat kita membuat barang sendiri, bukan hanya menjual barang orang lain. Coba perhatikan perbedaan utama dagang versus manufaktur. Kalau perusahaan dagang, seperti toko kelontong, mereka tidak ada proses produksi. Rumus HPP atau harga pokok penjualan mereka simple. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Mudah kan? Tapi perusahaan manufaktur jauh lebih kompleks. Mereka harus menghitung harga pokok produksi dulu, baru bisa dapat HPP. HPP mereka adalah persediaan barang jadi awal, ditambah HP brot, lalu dikurangi persediaan barang jadi akhir. Kenapa lebih rumit? Karena mereka punya proses ekstra mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, proses ekstra ini membuat perusahaan manufaktur punya 3 jenis persediaan di neraca. Ini adalah hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, ada bahan baku yang belum diproses, seperti kain, kayu, atau chip. Kedua, ada barang dalam proses atau BDP, yaitu produk yang sudah mulai dikerjakan tapi belum selesai 100%. Misalnya, mobil yang baru selesai 70%. Dan yang ketiga adalah barang jadi, yaitu produk yang sudah selesai, siap dijual, dan siap dikirim. Total ketiga persediaan ini akan dicatat di aktiva lancar di neraca perusahaan. Ini adalah salah satu kerumitan yang dipecahkan oleh akuntansi manajemen. Sekarang kita lihat bagaimana semua biaya ini masuk ke laporan laba rugi. Format intinya sama, tapi hitungan di dalamnya berbeda. Kita mulai dari penjualan bersih. Lalu kita kurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP yang tadi sudah kita hitung rumusnya. Hasilnya adalah laba bruto. Ingat, di HPP inilah biaya produksi dari 3 elemen tadi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik tersembunyi. Khusus untuk HP Prod, dia adalah total biaya dari 3 elemen tadi, ditambah persediaan bahan dalam proses awal, dikurangi persediaan bahan dalam proses akhir. Jadi, semua biaya pabrik sudah masuk ke laba bruto. Setelah dapat laba bruto, kita kurangi dengan biaya umum dan administrasi, yang isinya adalah biaya perioda, seperti gaji manajer kantor atau sewa kantor. Hasilnya adalah laba usaha. Terakhir, kita tambah atau kurangi dengan pendapatan atau biaya lain di luar usaha, seperti bunga bank atau penjualan aset. Barulah kita dapat laba neto atau laba bersih. Intinya, perusahaan manufaktur itu punya kompleksitas ekstra, ada 3 jenis persediaan, dan kita harus menghitung HP Pro dulu sebelum mendapatkan HPP. Ini menuntut akurasi alokasi overhead dan pelacakan persediaan yang sangat cermat. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian kedua nih. Coba lihat angka besar di slide itu. Ada angka 2 kan? Namanya sistem akuntansi biaya pesanan. Bayangin begini, kamu buka usaha bikin kue custom. Setiap pesanan kue ulang tahun atau wedding itu beda-beda kan? Bahannya, waktu bikinnya, harganya pasti beda. Nah, sistem ini itu kayak cara mencatat semua pengeluaran buat setiap pesanan unik itu. Jadi kita tahu pasti, oh kue unicorn ini modalnya sekian, jadi harganya harus gini biar untung. Intinya, kita lacak biaya per pesanan. Nah, setelah kita tahu bahwa sistem biaya pesanan ini buat ngitung biaya kue custom tadi, sekarang kita lihat petanya nih. Slide ini penting banget. Judulnya jelas, Sistem Akuntansi Biaya Pesanan. Kita mulai dari kiri dulu, di bagian 1, konsep utama. Definisi sistem ini gampang. Intinya, ini adalah cara mencatat semua biaya produksi yang dibuat berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Tujuannya simpel, melacak dan mengumpulkan biaya per pesanan secara individual. Jadi, setiap kue, setiap proyek renovasi, atau setiap cetakan baju harus punya catatan biaya sendiri-sendiri. Ini penting, biar kita nggak salah kasih harga jual. Selanjutnya, kita lihat bagian 2, akun utama yang bentuknya kayak tabel. Ini adalah 6 kotak uang utama yang harus kamu pantau terus. Nomor 1 ada bahan. Ini isinya semua persediaan bahan baku kue, kayak tepung, gula, dan telur. Nomor 2 ada upah gaji. Ini adalah biaya buat bayar tukang masak atau pekerja langsung. Terus yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau disingkat BOP. Ini biaya yang nggak langsung kena ke kue, tapi harus ada. Misalnya, biaya listrik dapur, sewa tempat, atau gaji satpam.
biaya ini harus ditanggung oleh semua pesanan. Lalu, ada akun barang dalam proses atau BDP di nomor 4. Ini adalah pusat kumpulnya total semua biaya, bahan, upah, dan BOP. Untuk kue yang masih dalam proses pengerjaan, belum jadi. Kalau kuenya sudah selesai, biayanya pindah ke akun produk jadi di nomor 5. Dan yang paling unik ada kartu pesanan di nomor 6. Ini bukan akun beneran kayak yang lain, tapi ini adalah rincian buku besar pembantu dari BDP. Kartu pesanan inilah catatan detail setiap pesanan. Kue A habis berapa tepung, kue B habis berapa jam kerja. Jadi BDP itu adalah total semua pesanan yang lagi dikerjakan. Sedangkan kartu pesanan adalah detail per pesanan. Sekarang kita pindah ke bagian kanan. Ketiga, prosedur akuntansi, jurnal 2 kolom. Ini adalah proses cerita uang itu bergerak dari awal sampai akhir, dicatat dalam jurnal. Ada 3 tahapan utama, sesuai dengan 3 jenis biaya tadi, bahan, tenaga kerja, dan BOP. Pertama, bahan. Kalau kamu beli tepung, itu namanya pencatatan realisasi atau pembelian. Jurnalnya gampang, persediaan bahan bertambah di debit, utang atau kas berkurang di kredit. Tapi, kalau tepungnya dipakai buat bikin kue, itu namanya pembebanan ke produksi atau pemakaian. Jurnalnya, barang dalam proses atau BDP bertambah di debit, dan persediaan bahan berkurang di kredit. Terus, kedua, tenaga kerja. Kalau kamu bayar gaji tukang masak, itu pencatatan realisasi atau pembayaran. Jurnalnya, upah atau gaji di debit, dan utang atau kas di kredit. Terus, biaya gaji itu dipisah, mana yang langsung bikin kue, mana yang enggak. Gaji yang langsung dipindah ke BDP, yang enggak langsung masuk ke BOP. Itu namanya pembebanan ke produksi. Terakhir, ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini ada 2 jenis pencatatan. Ada BOP sesungguhnya yang beneran terjadi, misalnya tagihan listrik beneran yang sudah datang. Ini dicatat di debit BOP. Nah, ada triknya di sini. Karena kita sering nggak tahu biaya listrik bulan ini sampai akhir bulan, kita pakai BOP dibebankan berdasarkan tarif yang kita taksir di awal. Jadi setiap pesanan langsung dikasih jatah BOP berdasarkan taksiran. Itu yang dicatat ke BDP. Kesimpulannya ada di bawah, koneksi akun. Intinya, semua biaya, bahan, tenaga kerja langsung atau TK langsung, dan BOP dibebankan, semuanya bermuara ke barang dalam proses atau BDP. Dari BDP, kalau kuenya jadi, pindah ke produk jadi. Nah, alur inilah yang diringkas di garis paling bawah. Biaya bahan, tenaga kerja langsung atau TK langsung, dan BOP dibebankan, masuk ke BDP rinciannya di kartu pesanan. Kalau sudah selesai, jadi produk jadi, dan siap dihitung harga pokok penjualan saat kue itu dijual. Pusing? Santai, nanti kita bedah satu-satu jurnalnya biar lebih jelas. Tadi kita sudah lihat KTP-nya si kue custom alias kartu biaya pesanan. Sekarang kita mau tahu, apa sih hubungan kartu itu sama baskom besar BDP tadi dan kemana uangnya pergi setelah kue jadi? Slide ini kasih jawabannya. Kita mulai dari atas, di bagian 1, 2 tingkat akuntansi produksi. Bayangkan kamu punya 2 buku catatan. Buku pertama namanya akun induk atau ledger, isinya sih barang dalam proses atau BDP. BDP ini cuma nunjukin total semua biaya produksi, bahan, tenaga kerja langsung, dan BOP dari semua kue yang lagi dikerjain. Ini kayak rekap total saldo di buku besar. Buku kedua namanya buku pembantu atau subsidiary. Isinya semua kartu biaya pesanan yang tadi kita bahas. 1 kartu buat 1 pesanan. Nah, kartu-kartu inilah yang kasih kita rincian biaya detail per pesanan. Hubungannya gampang. Kalau semua biaya di semua kartu pesanan dijumlahkan, hasilnya harus sama persis dengan saldo total yang ada di akun BDP. Ini yang disebut 2 tingkat akuntansi. Jadi, BDP kasih total, kartu kasih detail. Lalu kita geser ke bagian 2, alur biaya, dari BDP ke penjualan. Ini adalah perjalanan uang modal kamu dari dapur sampai jadi uang tunai lagi. Pertama, masuk ke BDP atau di sisi debit. Ini kayak isi bensin atau modal awal buat bikin kue. Ada 3 hal yang masuk ke sini. Biaya bahan baku langsung yang diambil dari persediaan bahan, biaya tenaga kerja langsung atau gaji tukang kue, dan BOP dialokasikan atau jatah biaya listrik dan lain-lain. Semua biaya ini langsung dicatat di kartu pesanan dan totalnya masuk ke BDP. Kedua, keluar dari BDP atau di sisi kredit. Kapan biaya keluar dari BDP? Yaitu saat kuenya sudah selesai, namanya produk selesai. Begitu kue jadi, total biayanya yang tadinya di BDP pindah ke persediaan barang jadi.
Jumlah yang dipindah adalah total biaya dari kartu pesanan yang sudah selesai itu. Nah, di sini BDP-nya berkurang dan persediaan barang jadinya bertambah. Terakhir ada bagian penjualan dan HPP di bawah. Kue sudah jadi, sekarang dijual. Ada 2 jurnal yang harus dibuat saat menjual kue custom ini. Jurnal pertama adalah jurnal penjualan atau harga jual. Ini untuk mencatat berapa uang yang kamu terima. Misalnya kamu jual kue A Rp500.000. Kamu catat piutang atau kas di debit dan penjualan di kredit sebesar Rp500.000. Jurnal kedua adalah jurnal harga pokok penjualan atau HPP. Ini untuk mencatat berapa modal kamu bikin kue itu. Misalnya modal kue A cuma Rp300.000 yang tercatat di kartu pesanan tadi. Maka HPP di debit bertambah dan persediaan barang jadi di kredit berkurang sebesar Rp300.000. Jadi selalu ada 2 jurnal saat menjual kue. Satu untuk harga jualnya, satu lagi untuk modalnya. Gampang kan? Oke, tadi kita sudah bahas bahwa semua biaya ngumpul di barang dalam proses atau BDP. Nah, BDP itu ibarat satu baskom besar berisi adonan banyak kue. Biar nggak ketukar, kita harus pakai kartu biaya pesanan ini. Coba lihat slide-nya. Kartu ini adalah KTP-nya si kue custom. Di sebelah kiri, kamu lihat strukturnya ada header, isinya data penting kayak nama pelanggan, nomor pesanan, dan tanggal mulai selesai. Ini kayak biodata pesanan. Terus, bagian utama di kanan adalah tabelnya. Di sini semua pengeluaran buat satu pesanan itu dicatat. Misalnya, kamu bikin kue ulang tahun A. Setiap ambil tepung atau gula, dicatat di kolom biaya bahan baku. Setiap tukang kue kerja di pesanan ini, dicatat jamnya di kolom biaya tenaga kerja. Terakhir, biaya listrik atau sewa pabrik dikasih jatah di kolom biaya overhead pabrik. Setelah semua diisi, kita bisa menjumlahkan harga pokok produksi total kue itu. Dengan kartu ini, kita nggak akan ketipu. Kita tahu pasti modal kue A adalah sekian. Jadi kita bisa tentukan harga jual dan berapa laba kotor yang didapat. Kartu ini memastikan nggak ada biaya yang nyasar atau kececer.